Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye. Ilusi dan realitas. Mata Xiao Yan terpana saat dia mempelajari tato klan di dahi sosok kurus itu. Badai besar sepertinya telah bangkit di dalam hatinya. Dalam keadaan normal, dia harus menjadi satu-satunya orang dalam klan Xiao saat ini yang memiliki tato klan seperti itu. Mengapa tiba-tiba muncul pada orang misterius ini? Tato klan Xiao Klan. Kelompok Sun Er juga menemukan tato ini. Mata tertegun mereka tertuju pada Xiao Yan. Mereka semua telah melihat Xiao Yan menggunakan tato klan-klan Xiao. Karenanya, mereka sangat akrab dengan hal ini. Mungkinkah itu leluhur dari klan Xiao? Sun Er menebak. Hati Xiao Yan bergetar saat mendengar saran ini. Api lotus pemurnian iblis ini telah ada untuk jangka waktu yang lama. Jika seseorang melacak sejarahnya, itu sudah ada jauh lebih lama dari yang dimiliki klan Xiao. Bukan tidak mungkin api ini menangkap seorang ahli dari klan Xiao selama era itu. Beberapa kegembiraan tanpa sadar naik di dalam hati Xiao Yan, tetapi kegembiraan ini baru saja meningkat saat perlahan-lahan tenggelam. Pria kurus ini sepertinya telah menjadi budak api dari api teratai setan yang memurnikan. Bang! Pria kurus, yang auranya melonjak, tiba-tiba mengayunkan kapaknya ke depan sementara pikiran itu berlama-lama di hati Xiao Yan. Angin yang menakutkan langsung merobek udara dan menembus penghalang energi Ziyan dan Gunanhai. Retak! Penghalang energi seperti kembang tahu di depan serangan menakutkan yang bisa menebas langit dan daratan ini. Penghalang itu dengan cepat dihancurkan. Ziyan dan Gunanhai di dalam tampaknya menderita pukulan berat. Ekspresi mereka menjadi pucat saat mereka terhuyung-huyung puluhan langkah mundur. Setiap langkah mereka meninggalkan jejak sedalam setengah kaki. Mengaum! Pria kurus itu tidak berhenti setelah memaksa kembali Ziyan dan Gunanhai dengan kapaknya. Tubuhnya bergerak, dan dia muncul di atas mereka berdua. Kapak berwarna darah aneh itu mengeluarkan suara mendesis saat memotong udara kosong. Itu disertai dengan kekuatan destruktif karena segera meretas ke arah Ziyan dan Gunanhai. Sementara kapak besar menebas, mata Xiao Yan dengan cepat berkedip saat dia berdiri tidak jauh. Dia tiba-tiba mengatupkan giginya sebelum tubuhnya berkedip. Tubuhnya kemudian muncul di depan Ziyan dan Gunanhai. Pada saat yang sama, tato klan dengan cepat muncul di alisnya. Berdengung. Kapak berwarna darah yang sangat besar itu dengan cepat membesar di mata Xiao Yan. Tetapi ketika kapak berwarna darah itu setengah kaki dari Xiao Yan, tiba-tiba ia berhenti. Wajah seperti mayat dari pria kurus, dengan ekspresinya yang sangat dingin dan acuh tak acuh, akhirnya menunjukkan fluktuasi. Melihat kapak berwarna darah besar yang tergantung di atas kepalanya, Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya, tampak seolah-olah dia telah dibebaskan dari beban yang berat. Teratai api yang mengapung di telapak tangannya di bawah lengan bajunya tersebar dengan tenang. Dia mengangkat kepalanya. Matanya menatap wajah pria kurus itu yang tampak bingung. Pria kurus itu sepertinya mengingat sesuatu. Xiao Yan menangkupkan kedua tangannya dan berbicara dengan suara yang dalam, "Bolehkah saya tahu nama sesepuh ini?" "Saya Xiao Yan, anggota klan Xiao." Klan Xiao. Riak segera muncul di mata pria kurus yang hilang itu setelah mendengar istilah ini. Dia menatap Xiao Yan di depannya. Secara bertahap, koneksi misterius perlahan muncul di hatinya. Perasaan akrab ini adalah rasa garis keturunan. Kamu adalah anggota klan Xiao." Pria kurus itu membuka mulutnya. Suara serak akhirnya keluar darinya. Xiao Yan buru-buru mengangguk. Dari tampilan situasinya, orang misterius ini sepertinya terkait dengan klan Xiao.
Siapa saya? Namun, kegembiraan ini hanya melonjak ke dalam hatinya ketika dia merasa sedingin es karena kata-kata pria kurus selanjutnya. Penatua ini tampaknya tidak memiliki pikiran yang jernih. Kamu adalah Xiao Chen, kapak berwarna darah Xiao Chen. Sebuah suara tiba-tiba dikirim dari belakang Xiao Yan. Suara itu dipenuhi dengan keterkejutan. Xiao Yan menoleh. Dia menatap Gunanhai, yang memiliki wajah penuh ketidakpercayaan, dan bertanya, Xiao Chen. Xiao Chen, pria kurus itu juga mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Penatua Gu, apakah Anda kenal dengan sesepuh ini? Sun Er bergegas dan bertanya dengan heran. Saya tidak kenal dia. Namun, saya telah melihat kapak berwarna darah ini di buku-buku kuno. Klan Xiao telah menghasilkan orang yang luar biasa saat itu. Senjata yang digunakan orang ini adalah kapak berwarna darah yang sangat besar. Orang itu bernama Xiao Chen. Gu Manhai menatap pria kurus itu dan berkata, Xiao Chen memiliki bakat yang mengejutkan. Dia bisa dianggap sebagai sepupu Xiao Xuan. Namun, dia tidak suka dibatasi oleh apapun dan merupakan orang yang agak temperamental. Sejumlah ahli yang tidak diketahui jumlahnya binasa sebelum dia menjadi terkenal. Pada akhirnya, dia menghilang tanpa alasan. Klan Xiao tidak dapat menemukan apapun tentang dia terlepas dari bagaimana mereka mencari, tidak terduga bahwa dia benar-benar muncul di sini. Itu benar. Berita tentang Purifying Demonic Lotus Flame telah menyebar segera setelah dia menghilang. Gunanhai tiba-tiba berseru saat dia tiba-tiba teringat sesuatu. Sepupu leluhur Xiao Xuan. Xiao Yan tercengang saat dia mengerutkan kening. Dengan kata lain, orang ini juga bisa dianggap sebagai leluhurnya. Namun, dia menghindari bencana besar dari klan Xiao dengan berada di sini. Itu tidak dapat dengan jelas digambarkan sebagai berkah atau bencana. Gunanhai berjalan ke sisi Xiao Yan dan menghela nafas. Xiao Yan diam. Dia memandang Xiao Chen ini, yang merupakan nenek moyang klan Xiao. Pada saat ini, Xiao Chen mengungkapkan kerutan di wajahnya. Sepertinya dia menolak sesuatu. Dia menolak kendali dari api teratai setan yang memurnikan. Gunanhai berteriak dengan suara rendah kaget setelah melihat wajah Xiao Chen. Xiao Chen memegang kapak raksasanya sementara tubuhnya terus bergetar. Api samar berwarna krem perlahan keluar melalui pori-porinya. Ekspresi Xiao yang sedikit heran saat melihat ini. The Purifying Demonic Lotus Flame mencoba menggunakan beberapa metode untuk membuat Xiao Chen mematuhinya sekali lagi, tetapi Xiao yang tidak tahu bagaimana dia bisa membantu saat ini. Bagaimanapun, api iblis itu telah terbentuk di tubuh Xiao Chen. Tangan Xiao yang tiba-tiba mengusap dahinya saat dia merasa agak tidak berdaya. Gugus cahaya di dalam kepalanya memancarkan fluktuasi samar saat ini. Gugus cahaya itu, yang tiba-tiba bergerak menyebabkan Xiao Yan terkejut. Dia diam-diam merasakan sedikit fluktuasi itu. Matanya tiba-tiba bersinar dengan kegembiraan sesaat kemudian. Xiao Yan gegeh. Sun Er di samping melihat Xiao Yan tiba-tiba mengangkat kaki untuk berjalan ke Xiao Chen yang gemetar. Dia tanpa sadar berteriak dengan suara tergesa-gesa. Xiao Yan melambaikan tangannya saat mendengar seruannya. Dia dengan cepat berjalan ke sisi Xiao Chen dan tiba-tiba menepuk pundak Xiao Chen. Tubuh gemetar Xiao Chen secara aneh terhenti setelah tangan Xiao Yan menyentuhnya. Api putih krem yang muncul di dalam tubuhnya perlahan menghilang. Xiao Chen mengeluarkan beberapa napas kasar dari mulutnya. Dia mengangkat kepalanya beberapa saat kemudian dan melihat tato klan di dahi Xiao Yan dengan ekspresi yang agak rumit. Suaranya parau saat dia bertanya, bagaimana klan Xiao sekarang? Xiao Yan diam.
Dia dengan lembut menjawab, klan Xiao sudah tidak ada lagi. Dia kemudian memberikan penjelasan singkat tentang situasi klan Xiao saat ini. Xiao Chen tidak membuka mulutnya sejak Xiao Yan mulai berbicara, tetapi darah perlahan mengalir di tinjunya yang terkepal erat. Dia akhirnya berbicara dengan suara gemetar lama kemudian, bahkan kakak laki-laki Xiao Xuan meninggal. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas saat dia melihat Xiao Chen yang mengepalkan tinjunya dengan kepala menunduk. Dia sadar bahwa hati Xiao Chen dipenuhi dengan kebencian yang besar, tetapi bahkan jika dia tetap tinggal di klan Xiao tidak akan bisa menghindari bencana. Klan Hun terlalu kuat. Tempat ini adalah alam api iblis. Leluhur Xiao Chen, tolong bawa kami ke Purifying Demonic Lotus Flame. Xiao Yan dengan lembut meminta. Kalian semua tidak cocok untuk memurnikan api teratai setan. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Suaranya masih parau. Tidak ada cara untuk bertahan hidup bahkan jika kita terus tinggal di tempat ini. Xiao Yan tersenyum tipis. Matanya berkedip dengan cahaya. Ikuti aku. Xiao Chen mengangkat kepalanya. Dia bertukar pandangan dengan Xiao Yan sebelum dia perlahan berdiri. Setelah itu, dia berbalik dan menuju ke pintu terakhir. Ayo ikuti. Xiao Yan tidak banyak bicara. Dia dengan lembut melambaikan tangannya dan mengikuti. Gu Nanhai membuka mulutnya tapi tidak mengatakan apapun. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengikuti. Berderak! Seluruh kelompok diam-diam mengikuti di belakang Xiao Chen. Mereka mengawasinya perlahan membuka pintu itu. Di balik pintu besar itu ada tangga yang membentang ke kejauhan. Di ujung lain tangga ada podium batu besar. Xiao Yan tersenyum tipis saat dia melirik ke podium batu di ujung. Dia memimpin untuk menaiki tangga batu dan perlahan berjalan ke ujung. Xiao Chen, Sun Er, dan yang lainnya ragu-ragu sejenak sebelum segera mengikuti di belakang. Semua orang diam saat mereka menaiki tangga batu. Sekitar 10 menit kemudian, mereka akhirnya mulai mendekati mimbar. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Dia bisa melihat singgasana besar dengan tenang duduk di atas altar itu. Sosok berjubah putih duduk di tempat itu. Gumpalan api putih krem bertahan di sekelilingnya, berubah menjadi berbagai bentuk. Sosok berjubah putih ini duduk dengan tenang. Bukan aura terkecil yang menyebar dari sosok itu, tapi sosok itu tampak sangat aneh bagi kelompok Xiao Yan. Sosok berjubah putih itu akhirnya membuka matanya ketika semua orang melangkah ke mimbar. Senyuman yang membuat seseorang merasa sedikit mulai muncul di wajahnya. Anda akan bisa mendapatkan esensi dari api iblis jika Anda mengalahkan saya. Jika tidak, kalian semua akan tinggal di sini selamanya dan menjadi budak apiku. Suaranya lembut dan hangat, tetapi tampaknya menyebabkan ruang itu sendiri bergetar. Kelompok Gu Nanhai mengungkapkan ekspresi serius saat hati mereka mulai merasa kalah. Orang di depan mereka ini membuat mereka merasa seolah-olah dia tak terkalahkan. Keheningan berlanjut sesaat sebelum Xiao Yan akhirnya menghembuskan nafas untuk waktu yang lama. Wajahnya menunjukkan kelelahan sementara suara rendah dan dalam terdengar pelan. Purifying Demonic Lotus Flame, sepertinya Anda telah memperoleh semua warisan dari Purifying Demonic Lotus Sin. Jika tidak, Anda tidak akan bisa melatih kabut surga mimpi buruk ke tingkat seperti itu. Saya harus mengakui bahwa ilusi yang Anda ciptakan bahkan lebih nyata daripada ilusi pohon purba bodhisattva. Namun, terlepas dari seberapa nyata ilusi itu, pada akhirnya itu adalah ilusi. Suara rendah Xiao Yan diam-diam bergema di panggung. Senyuman hangat di wajah pria tampan itu juga berangsur-angsur menegang. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video.
Peace out and bye-bye.